Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis dari Mu'adz bin Jabal dijelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang maksud dari firman Allah pada Quran surat An-Naba ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yaitu suatu hari ditiupkan sangkakala, maka kamu datang berkelompok-kelompok. Mendengar pertanyaan yang demikian itu, beliau menangis hingga air matanya membasahi tanah. Selesai menangis, beliau bersabda, "Wahai orang yang bertanya, engkau menanyakan aku suatu urusan yang sangat besar. Sesungguhnya maksud ayat tersebut adalah bahwa umatku kelak akan dibangkitkan dan dikumpulkan menuju padang mahsyar berkelompok-kelompok sehingga menjadi 12 kelompok. Kelompok yang pertama, mereka yang dibangkitkan dari kuburnya dan menuju padang mahsyar tanpa tangan dan kaki. Sepanjang jalan itu diperkenalkan dan dikomentari, inilah mereka yang semasa hidupnya pernah menyakitkan hati tetangganya dan sampai mati tidak mau bertobat, tidak mau minta maaf, padahal Allah memerintahkan untuk berlaku baik kepada tetangganya. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat An-Nisa ayat 36, wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil. Dan berbuat baiklah terhadap tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, dan teman sejawat seperjuangan di jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang tetangga di sekitar kita itu ada 40 rumah. Itulah tetangga yang jauh. Sedangkan tetangga yang dekat adalah yang ada di depan rumah kita. Kedua, mereka yang dibangkitkan dari kuburnya dan dikumpulkan menuju padang mahsyar dengan berupa binatang seperti babi dan kera. Sepanjang jalan diperkenalkan, dikomentari, inilah orang-orang yang meremehkan ibadah salat dan sampai mati tidak mau bertaubat. Mereka yang semacam inilah yang dimaksudkan pada Quran surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi mereka yang melakukan salat, yang lalai daripada salatnya. Ada yang lalai memang tidak melakukan sama sekali. Ada yang lalai terkait dengan waktu, sering mengabaikan. Yang ketiga, lalai menegakkan nilai-nilai salat di dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok ketiga, mereka yang dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan menuju padang mahsyar dengan perut besar seperti gunung. Mereka diperkenalkan dan dikomentari sepanjang jalan.
Mereka inilah orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dan sampai mati tidak mau bertobat. Mereka inilah yang dimaksudkan pada Quran surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan mereka yang menyimpan emas dan perak dan tidak mau membelanjakannya di jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih pada kehidupan di neraka Jahannam. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahannam, lalu dengan itu disetrikakan pada dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Bagi yang memiliki emas senilai 85 gram atau perak atau permata yang senilai itu, maka setiap tahun wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Adapun kelompok keempat, mereka yang dibangkitkan dan dikumpulkan menuju padang mahsyar dalam keadaan keluar darah dari mulutnya, ususnya diseret ke tanah. Mereka itu dikomentari sepanjang jalan. Mereka inilah orang-orang yang dusta dalam jual beli, dalam sumpah dan janji, dan mereka tidak bertaubat sampai mati. Mereka inilah yang dimaksudkan pada Quran surat Ali Imran ayat 77. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya mereka yang menjual janji Allah dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit, tidak ada bahagian di akhirat, dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka, dan Dia tidak melihat mereka pada hari kiamat, dan Dia tidak menyucikan mereka, dan bagi mereka siksaan yang pedih. Untuk itulah maka para pengusaha yang melakukan aktivitas jual beli hendaknya belajar terlebih dahulu bagaimana aturan-aturan di dalam agama. Begitu pula yang akan memimpin masyarakat, memimpin bangsa ini, maka hendaklah terlebih dahulu belajar bagaimana Rasulullah mengajarkan terkait dengan janji dan sumpah yang telah disampaikan sebagai amanah. Kelompok kelima, mereka yang dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan menuju padang mahsyar, menyembunyikan diri dari manusia dan baunya lebih busuk daripada bangkai. Mereka ini diperkenalkan, inilah mereka yang melakukan perbuatan maksiat dengan sembunyi dan rahasia dari manusia, dan mereka tidak takut kepada Allah. Mereka tidak mau bertobat hingga mereka mati. Inilah yang dimaksud pada Quran surat An-Nisa ayat 108. Yastakhfuna minan nasi
wala yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawli wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka bersembunyi dari manusia dan tidak dapat bersembunyi dari Allah, dan Dia tetap bersama mereka. Ketika suatu malam mereka merundingkan sesuatu yang tidak diridhoi Allah, dan Allah itu maha meliputi dengan perbuatan mereka. Kemungkinan dalam persoalan keluarga, seorang istri, suami bisa dibohongi ketika seseorang berselingkuh dengan laki-laki atau perempuan lain, atau ketika orang dikasih amanah, mereka bisa menutupi sedemikian rupa tentang dana yang dipercayakan, namun mereka tidak akan bisa bersembunyi dalam catatan Allah, di mana Allah telah mengutus malaikat pencatat kebaikan dan keburukan bagi manusia. Kelompok keenam, mereka yang dikumpulkan dari kuburnya dengan kepala terpotong hingga lehernya. Mereka dikomentari, mereka inilah orang-orang yang memberikan kesaksian palsu dan dusta sampai mereka mati tidak mau bertaubat kepada Allah. Kelompok keenam ini terkait dengan kelompok ketujuh. Mereka dikumpulkan dari kuburnya tanpa lidah, dan dari mulutnya mengalir darah dan nanah. Kepada mereka itu dikomentari, mereka inilah yang tidak mau memberikan kesaksian dalam kebenaran, dan sampai mati mereka tidak mau bertaubat. Padahal Allah melarang menyembunyikan kesaksian yang benar. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Wala taktumus syahadata wa may yaktumha fa innahu athimun qalbi. Fa innahu asimun qalbuhu wallahu bima ta'maluna alim. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka dia orang-orang yang berdosa hatinya, dan Allah itu maha mengetahui dengan segala perbuatanmu. Jadi dalam istilah Jawa, iwuh pekiwuh, karena sungkan kadang-kadang orang melihat sebuah kebenaran diselewengkan, namun rata-rata tidak mau menyampaikan kebenaran itu. Nah, untuk itulah maka sebagai saksi itu bukan hanya sekedar saksi di pengadilan, tapi kita menyaksikan kebenaran yang ada di sekitar kita. Kita harus menyampaikan dengan cara yang benar. Kelompok ke-8, mereka yang dibangkitkan dari kuburnya menuju mahsyar dalam keadaan terbalik, kakinya di atas, kepala di bawah. Dari kemaluannya mengalir darah dan nanah. Kepada mereka dikomentari, inilah mereka yang berzina dan sampai mati tidak mau bertobat, padahal Allah melarangnya, sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina, sesungguhnya perzinahan itu perbuatan yang keji dan jalan yang jelek. Mendekati zina saja dilarang, apalagi berbuat zina. Pada akhir zaman untuk penginapan. Nah, ini kadang-kadang tidak bertanggung jawab tentang siapa pasangan yang diajak nginap di tempat yang dikelolanya itu. Nah, untuk itulah maka kita perlu berhati-hati untuk keberkahan dari hasil usaha kita.
Kelompok ke-9, mereka dibangkitkan dari kuburnya dan menuju masyar dengan muka yang hitam, matanya yang biru dan perutnya penuh dengan api. Kepada mereka itu dikomentari, mereka ini orang yang memakan harta anak yatim sampai mati tidak mau bertobat. Padahal Allah telah melarangnya pada Quran surat An-Nisa ayat 10. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya mereka yang memakan harta anak yatim secara zalim, mereka sebenarnya hanya memakan api dalam perutnya dan mereka akan memasuki neraka yang menyala. Untuk itulah berhati-hatilah yang masih punya adik atau punya keponakan, bahkan anaknya sendiri, hak-haknya mereka dari orang tuanya perlu kita sampaikan secara benar. Kelompok ke-10, mereka dihimpun dari kuburnya menuju masyar dalam keadaan seperti sakit kusta atau lepra, belang dan kadas. Mereka itu dikomentari, mereka inilah orang yang durhaka dan pernah menyakitkan hati kedua orang tuanya sampai mati tidak mau bertobat, tidak mau minta maaf kepada keduanya. Padahal Allah telah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua pada Quran surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kepada Allah, janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu, dan terhadap kedua orang tua berbuat baiklah, baik yang terkait dengan kualitas pergaulan, kualitas komunikasi dengan menggunakan komunikasi qaulan karima. Begitu agama mengatur sedemikian rupa terhadap kedua orang tua itu sebagai salah satu bentuk menyekutukan Allah apabila seorang manusia tidak tunduk pada perintah Allah ketika Allah menyuruh berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang beriman. Jika tidak beriman, maka Allah tetap memerintahkan berbuat baik dengan kalimat ma'rufah. Artinya urus mereka sebagaimana halnya mengurus manusia pada umumnya. Namun kalau orang tua seiman, Allah menggunakan kata ihsana, berbuat baik secara kualitas, mendoakan, menggunakan hartanya yang terus bisa mengalir kepada kebaikan orang tuanya ketika di alam kubur. Kelompok ke-11, mereka yang dihimpun dari kuburnya menuju masyar dalam keadaan buta hati, giginya menjulur seperti tanduk sapi, kelopak matanya menjulur sampai ke dadanya, lidahnya menjulur sampai pahanya, dan dari perutnya keluar kotoran. Kepada mereka itu dikomentari, mereka ini adalah orang yang meminum minuman yang memabukkan dan berjudi, tidak mau bertobat sampai mati. Padahal Allah telah mengingatkan pada Quran surat Al-Maidah ayat 90, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, khamar dan judi itu hanya perbuatan setan, maka jauhilah, semoga kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kelompok 1 sampai kelompok 11 itu adalah cerminan kelompok yang tentunya tidak beruntung di akhirat nanti. Sedangkan kelompok ke-12, mereka dibangkitkan dari kuburnya dan dikumpulkan menuju padang mahsyar dengan wajah seperti bulan purnama. Mereka melewati titian secepat kilat. Mereka dikomentari di jalan.
Mereka inilah adalah orang-orang yang beramal saleh, menjauhkan diri dari perbuatan terlarang dan melarang orang dari perbuatan maksiat. Dan mereka selalu menegakkan salat 5 waktu dan ibadah-ibadah lainnya. Dan mereka senantiasa bertaubat kepada Allah sebelum meninggal dunia. Mereka inilah yang dimaksud pada Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka konsekuen istiqomah dengan ucapan itu, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak susah. Mereka itu adalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan amal-amal mereka. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada penjelasan apa yang dikatakan, yang disedihkan oleh Rasulullah kalau umatnya masuk pada kategori kelompok 1 sampai 11, Rasul berharap bagaimana umat Nabi Muhammad masuk pada kelompok yang 12. Jadi itulah yang dua konsepsi pembangunan manusia yang berbeda, yang hasilnya juga berbeda. Pertama, pembangunan manusia seutuhnya dengan berpedoman pada konsepsi buatan manusia sendiri, dengan tidak mau mengindahkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya hanya berwujud manusia di dunia saja, tetapi wujud di akhirat itu yang digambarkan oleh Allah pada kelompok 1 dan kelompok 11. Kemudian yang kelompok yang kedua yang membangun manusia seutuhnya berdasarkan petunjuk Allah yang termaktub dalam Al-Quran serta bimbingan Rasulnya yang terdapat dalam sunnahnya, hasilnya bukan hanya membahagiakan manusia di dunia, tetapi juga membahagiakan di akhirat. Betul-betul akan menjadi manusia seutuhnya. Ini tersirat pada kelompok yang ke-12. Untuk itulah doa yang kita panjatkan pada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi hasanah dunia itu ada 7 menurut Ibnu Abbas. Hatinya senantiasa bersyukur, pasangan suami istrinya solih, anaknya solih, lingkungannya juga baik, ilmunya senantiasa bermanfaat, umurnya berkah, rizkinya diperoleh dari yang halal. Kemudian hasanah akhirat itu adalah aqidatul khalis, akidah yang bersih dari segala macam kemusyrikan. Yang kedua, ibadah yang sesuai dengan aturan Allah. Yang ketiga adalah amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita berupaya untuk senantiasa mematuhi aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.